Jadi 4 ini tadi aurat laki-laki. Mesti ingat ya. Yang pertama, dalam kesendirian keluar, artinya sholat yang kita yang dari kamar mandi jangan dilihatin. Ya, kemaluan depan, kemaluan belakang. Terus di hadapan di sholat, dalam sholat. Makanya ada orang ngirim video, ada orang sholat pakai celana pendek. Ada kaidah fikih la yasih sholat. Kaidahnya dalam fikih tidak sah sholat. Nanti ngerti ilmu, nanti ngaji sholat begitu nggak sah. Ya, kalau ditanya kenapa nggak sah, tapi bukan itu buat nyalain orang. Wah, ada orang sholatnya nggak sah nih. Wah, ini namanya hujat. Lah, ilmu bukan buat menghujat. Ilmu bukan buat berdebat. Ilmu itu buat kita amalin. Ilmu itu mulia, ilmu itu syaraf. Sayang, bahaya kalau ilmu dibuat jadi bahan perdebatan, bahaya. Sekarang orang bilang, oh ini haram, ini. Lah, ente tahu haram, amalkan. Ya, ilmu itu buat kita amalkan. Nah, kemudian di hadapan perempuan tadi, perempuan yang bukan muhrim, semua badan auratnya nggak boleh terlihat. Kemudian di hadapan istri boleh terlihat apapun, artinya tidak ada aurat. Nah, adapun auratul hurrah, aurat perempuan yang merdeka, bukan budak. Ada 5. Jadi orang perempuan kalau dia sholat, dia apa, kan ada aurat. Pertama, fil khalwah, di dalam kesendirian. Perempuan kalau lagi sendiri, auratnya wa idan nisa. Dan begitu juga di hadapan perempuan, ya, di hadapan perempuan sesama perempuan. Wa rijal al-maharim, dan juga laki-laki yang mahramnya dia. Apa auratnya? Ma baina surrati wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Ya, antara pusar sampai lutut. Ya, ini auratnya secara fikih seperti itu. Tapi ada kayak tadi di hadapan laki-laki yang mahramnya, berarti di hadapan kakaknya. Maaf, tadi yang kurang kakaknya belum, bukan cucunya. Cucu kan dari ibu. Yang pertama, mahram kita tuh anak perempuan. Ya, anak perempuan. Kemudian ibu, orang tua. Ibu kita tuh mahram. Kemudian saudara kita, adik atau kakak. Ya, adik atau kakak itu saudara kita perempuan itu mahram kita, tak boleh dinikahkan. Kemudian lagi anaknya saudara kita yang laki-laki, anaknya saudara kita yang perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan. Jadi nggak boleh, itu mahram 7. Nah, seperti di sini depan saudara kita depan saudara kita. Ada perempuan depan saudara laki-lakinya. Apa auratnya? Antara pusar sampai lutut. Berarti mohon maaf, bagian atas terlihat dong, iya, tapi lebih baik tutupi. Sebab apa? Tidaklah menyempurnakan wajib kecuali itu wajib. Jadi tutupin. Ya, nggak mungkin kan, vulgar banget ini dilihat sama saudara kita sendiri, tapi tidak menjadi aurat. Artinya kalau nggak sengaja, misalkan ada kita ngelihat saudara perempuan kita lagi nyusuin anaknya, dosa apa enggak? Nah, ya tidak dosa. Sebab apa? Auratnya dari pusar sampai lutut. Ada fikih indah. Masih kita nggak semuanya berat buat kita kan? Oh, itu kalau sengaja saudara kita rumah petak doang lagi nyusuin, di situ kelihatan. Ya, nah ini untuk apa tadi? Di hadapan ketika kesendirian, perempuan lagi sendiri atau perempuan di hadapan perempuan. Jadi ada perempuan ngumpul sama perempuan, auratnya apa? Antara pusar sampai lutut. Jadi misalkan dia mau nyusuin di depan temennya perempuan, boleh saja depan banci, nggak boleh. Jangan, laki-laki itu ya, jadi perempuan aja. Oh, ini teman saya udah berubah jadi perempuan, coba periksa. Begitu misalkan, oh bisa banci perempuan, laki-laki. Banci itu laki-laki, nggak boleh ya. Allah alam. Buat soal aja. Kemudian itu yang pertama tadi. Kedua, indan nisa al-fasiqat wal kafirat. Orang perempuan auratnya di hadapan perempuan yang fasiqat. Fasiqat ini fasik. Sekarang maksiat, kayak sekarang banyak kan perempuan fasik, perempuan yang senang nggak usah jauh yang umbar-umbar aurat di media sosial. Joget-joget di media sosial, apa bukan fasik? Apa fasik? Nanti mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilakuin
Terus kita di depan ketemu, oh teman saya begitu, Beb. Ya itu teman ente jangan. Ente jangan. Nah ada aurat antara ente dengan dia. Dan begitu juga di hadapan perempuan yang kafirat, perempuan yang kafir. Ente punya teman, boleh berteman, boleh, gak ada larangan. Saya punya teman non muslim, gak ada masalah. Tapi ada auratnya. Ketika ente berdua dengan dia atau bertiga bersahabat, ada auratnya. Apa auratnya? Mala yabdu indal mihnah, apa saja yang terlihat ketika mihnah, ketika kita bekerja. Biasanya orang perempuan kalau kerja nyapu, ya bersihin, ngepel, masak, pakai pakaian kayak gimana? Oh pakai daster biasanya, ya. Kalau orang kita biasanya pakai daster. Beda. Ente jangan bicara kadarnya orang Eropa atau orang mana, Jepang atau orang mana lah. Ini kadarnya orang kita. Orang muslim biasanya perempuan kalau kerja pakai baju tutup daster, tangan pendek, bajunya biasanya di bawah lutut, bukannya buat orang Eropa atau orang apa namanya. Sebab kenapa? Sebab zaman kita sekarang masalah pakaian ini udah mulai dirubah. Dulu di negeri kita ketimuran pakaian tuh rapi. Sekarang mohon maaf, ente mau jalan kemana? Ngeri. Orang perempuan pakai bajunya tali doang, ya, ada dunia yang terjadi. Jadi sengaja saya jelasin lebih terperinci supaya kita paham. Nah, kita punya istri, punya temannya, wah kita tahu nih fasikat atau kafirat. Nasihatin istri kita jangan sampai seperti itu. Apalagi dia laysa bi aurah. Apa aja yang terlihat? Biasanya kalau kerja kepala, bukan aurat. Jadi antara misalkan orang perempuan muslimah dengan perempuan kafirah, perempuan muslimah dengan perempuan kafirah, boleh terlihat kepala, boleh terlihat wajah, boleh, ya. Tapi mohon maaf, yang tadi nggak seperti di hadapan apa namanya saudara muhramnya atau ketika dia sendiri, ya, atau di hadapan perempuan yang lain boleh terlihat sampai pusar, lutut sampai pusar. Kalau perempuan yang fasikat kafirat, dia harus tertutup nih. Mohon maaf, tertutup badannya. Falladhi yabdu laysa bi aurah wa ra's. Kepala boleh. Wal wajah boleh, wajah. Unuk boleh nih, leher. Tangan sampai al-udud boleh nih. Sampai udud, ini udud namanya. Apa kita bilangnya? Lengan, ya, sampai udud. Boleh. Warijal kaki sampai mana? Rukbatain boleh, sampai lutut. Ya, wa ma'adahu aurat. Selebihnya aurat. Selebihnya aurat. Yang ketiga, aurat perempuan di dalam sholat. Ya, jami'ul badan ilal wajh wal kafain. Semua badan kecuali wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Jadi sholat harus terlihat. Kepala, rambut, aurat. Ya, makanya orang perempuan kalau sholat harus perhatian. Pakai mukena tuh harus. Batasan wajah mana? Wajah itu batasannya dari tulang. Namanya dibilang tulang mudhaqqaq. Nih batasannya. Kalau kita pegang ada tulang di sini. Nih, di sini depan, bukan di dalam. Nih depan. Nih, dipegang nih. Ini ujungnya. Ya. Kerjaan karena ada jenggot yang megangnya di sini, jangan. Ini jangan tahu pakai mukena di sini, nggak boleh tuh. Kebanyakan orang perempuan pakai mukena di sini, itu nggak sah salat, nggak sah, nggak sah. Karena batasan wajah itu dari sini ke tempat pertama tubuh rambut di wajah, harus tertutup. Rambut nggak boleh kelihatan, terus. Makanya orang-orang Hadramut tuh kalau jual mukena, ada mukena dibilang mukena Hadramut. Kenapa dibilang mukena Hadramut? Itu selalu nutup sampai ke sini. Ya. Kenapa dilebihin? Ikut kaidah dari Malaya Jamal Wajib, lebih wajib untuk menyempurnakan biar nggak ada yang terlihat. Orang kita sekarang jual mukena begini, diikat di sini, ada mukena diikat di mana, macam. Ya, nah itu mestinya tertutup. Antara ujung telinga sampai ujung telinga kita bahas di bab wudu. Wajah itu apa? Ya.
Wajah itu dari pertama tumbuhnya rambut sampai ke tulang belakang antara apa namanya nih semak ini telinga sampai di sini. Udun dari udun ke udun. Ini wajah wajib tertutup, wajib. Jadi orang perempuan kalau sholat harus perhatian. Banyak orang-orang kita sekarang kurang perhatian. Sholat ini pakai mukena. Nah, makanya biasakan di tempat sholat perempuan tuh siapin kaca. Jadi setiap perempuan mau sholat, biar dia ngaca dulu, ada rambut yang keluar nggak? Ada rambut keluar nggak sah, karena aurat. Ya, ini penting nih. Ini sangat penting. Boleh kita sampaikan lagi ke keluarga kita, biar lebih perhatian. Kemudian yang keempat, inda rijal ajanib jami'ul badan, di hadapan ya laki-laki yang bukan mahramnya, orang-orang laki lain, ya bukan keluarganya, bukan mahramnya, maka apa? Harus dia menutup seluruh badan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian indah haliliha, di hadapan suaminya yang kelima. Apa di hadapan suaminya? La aurah, tidak ada aurat. Ya, artinya nggak ada masalah. Misalkan ada istri kita nggak pakai pakaian di hadapan kita, nggak masalah, halal. Ya, nggak masalah, nggak ada yang berdosa. Kemudian yang terakhir, aurat amah, auratnya budak perempuan. Kalau budak perempuan, auratnya fil khalwah, pertama sawatain. Ketika amah di dalam kesendiriannya, maka sawatain seperti laki-laki, dua kemaluannya nggak boleh dilihat. Kemudian shalah wa inda nisa wa rijalil maharib, di dalam salat, wa inda nisa, dan di hadapan perempuan-perempuan lain, wa rijalil maharib ma baina surrati wa rukbah, yaitu di antara surah dan rukbah. Ya. Di antara surah, di antara surah nih, lutut sampai ke pusarnya. Jadi seorang perempuan budak boleh sholat pakai baju biasa, tidak boleh. Wa inda nisa al-fasiqat, dan di hadapan perempuan-perempuan yang fasik, wal kafirat ma la yabdu indal mihna, sama kayak perempuan, nggak boleh terlihat kecuali seperti kita pakai pakaian kerja yang sisanya boleh terlihat, wajah, kepala, leher, tangan sampai telapak, sampai pergelangan, kemudian kaki sampai lutut boleh. Yang keempat, inda rijal ajanib, di hadapan perempuan yang laki-laki yang bukan mahramnya seluruh badan. Yang kelima, di hadapan halalnya, yaitu suaminya atau sayyidnya, la aurah, tidak ada aurat. Wallahu a'lam. Ini tentang aurat. Jadi harus jadi perhatian. Jadi sebelum kita sholat, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menutup aurat. Kemudian wajib raf'un najasah, wajib untuk mengangkat najis. Syarat berikutnya. Berarti dari pertama udah berapa syarat? Pertama harus tahu waktu. Pertama harus tahu masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad. Kemudian yang kedua harus mengetahui arah kiblat. Yang ketiga harus menutup aurat. Yang keempat harus mengangkat najis. La yasih shalah, kalau kita tidak sahlah salat kalau kita masih bawa najis. Bithawbi wal badan wal makan, di baju, di badan, di tempat salat harus suci. Ya, nggak boleh ada najis. Ini syaratnya. Jadi harus suci dari najis. Bagaimana? Najis allati la yu'fa anha, najis yang enggak dimaafkan. Ada di dalam sholat najis dimaafkan. Contohnya ente lagi sholat, tahu-tahu sini ente tiba-tiba berdarah, atau ente punya bisul pecah, atau ente punya jerawat pecah misalkan, atau di mana gitu ya. Terus kena ke baju. Ini darahnya masih yu'fa. Ada darahnya yu'fa, dimaafkan. Tapi dengan syarat tidak lebih dari bundaran logam. Jadi kalau punya duit berapa, 1.000 rupiah lah, taruh ukurannya lebarnya, kalau lebarnya sampai sedada,
ini nggak sah, udah batal sholat ente. Ya, artinya darah yang sedikit yu'fa, dimaafkan, najis yang dimaafkan. Nah, adapun najis memang tidak dibahas di beberapa permasalahan tentang toharah di kitab besar terjamah. Najis itu secara bahasa kullu mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan itu disebut najis. Najis itu secara bahasa sesuatu yang menjijikkan, orang geli, jijik itu najis. Karena ada orang kalau ngomong sama orang lain, najis lu, geli sama orang atau ngejijikin orang, ya bahasanya itu, bahasanya itu secara bahasa. Ya sebenarnya nggak berubah, nggak subhanallah ya, bahasa yang mau pindahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia artinya begitu juga ya, artinya penggunaannya kan kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang menjijikkan ya. Emang orang kita kalau ngomong najis ente, nah, berarti ente menjijikkan, wallahu a'lam ya. Kemudian secara syariat kullu mustaqdar yamna sihhatus shalah haitsu lam yurakhis. Secara syariat najis itu adalah kullu mustaqdar, segala sesuatu yang menjijikkan. Nah, yang kedua yamna sihhatus shalah, yang menghalangi sahnya salat, itu disebut najis. Ya, disebut najis. Apa diantaranya air pipis kita, ya, kemudian kotoran besar kita itu najis. Terus apa lagi? Terus seperti bangkai binatang itu najis. Ya, kemudian lagi darah najis, nanah najis. Ya, kemudian apa lagi? Di antara najis. Ya, air liur enggak? Air liur yang najis yang kalau keluar dari perut kita. Ada orang tidurnya begitu tuh, atau tidur begitu tuh, perutnya di atas kepalanya, itu najis. Kalau ada keluar air liur biasanya lebih bau, itu najis. Ya, itu najis. Terus kalau yang lain, muntah najis. Ya, itu jadi perhatian. Nah, di sini diharuskan dalam syarat sahnya sholat, ya, disebutkan haitsu lam yurakhis, najis ini sesuatu yang tidak diberikan rukhsah, diberikan kesempatan. Ada emang najis diberikan kesempatan? Ada. Kalau jar murakhis faqir tahurain, kalau kita udah kehilangan dua alat suci, itu ada najis, nggak ada air, nggak ada debu, dan nanti harus sholat nih. Ya, fa innahu yusalli li hurmatil waqt, ente sholat walaupun ente nggak bersuci dari najis itu. Nah, sholatnya dengan apa? Dengan niat menghormati waktu. Ya, walihi adah, dan wajib untuk dia mengulangi sholatnya nanti. Ketika sudah dapat alat suci, dia bersihin najisnya, dia ngulangin sholat. Jadi sholat apa? Sholat zuhur. Nanti kenapa? Sholat zuhur ya pas mau sholat zuhur, waktunya udah mau habis. Ya, kalau sholat zuhur mungkin kepanjangan. Sholat subuh dah, sholat maghrib, bajunya ada najis, mau bersihin nggak ada air, tayamum nggak bisa juga, kehilangan alat suci nih, faqir tahurain. Ya, akhirnya apa? Kemudian dia sholat untuk menghormati waktu. Yang begini aja kita diajarin supaya menghormati waktu. Berarti ini tetap harus sholat, walaupun keadaannya begitu. Bagaimana ada orang nanya, saya kerja saya lebih banyak keteter, boleh nggak sholat saya kodok? Ente dulu yang kerja daripada Allah. Kan begini aja disuruh ente sholat, lagi kerja. Dunia ada jual ibadah ente, ada jual ridho Allah karena ke dunia, karena kerjaan. Ayo, nggak pantas. Hakada. Ya, nah seperti itu. Jadi wajib sebelum kita sholat mengangkat najis. Nah di sini disebutkan minat thawb, dari baju, wal badan wal makan, dari baju pakaian kita yang kita pakai. Ya, al ulama mengatakan at-thawb ini termasuk ulama yahmiluhu, segala sesuatu yang dibawanya, termasuk pakaian. Kita bawa pulpen, kita bawa pulpen ke sholat, kita bawa pulpen. Nah, pulpennya harus suci tintanya. Pulpennya, tintanya najis tuh, basah sholat ente.
Andai.